Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketudian Udiantari, presensi 12, kelas B1 Denpasar, dengan NIM 2211031147, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan, menganalisis, sampai menginput nilai siswa ke dalam e-raport sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pengolahan nilai sikap. Pengolahan nilai sikap melibatkan beberapa langkah untuk dinilai, menganalisis, dan memberikan penilaian terhadap sikap yang ditunjukkan oleh individu dalam suatu lingkungan seperti sekolah atau tempat kerja. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengolahan nilai sikap. Yang pertama yaitu penentuan sikap. Tentukan sikap atau perilaku yang akan dinilai, misalnya sikap terhadap teman, disiplin, kerjasama, atau kejujuran. Kriteria ini harus jelas dan relevan dengan tujuan evaluasi. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Observasi langsung terhadap perilaku individu atau kelompok dalam situasi nyata. Menggunakan instrumen pengukuran seperti angket, wawancara, atau jurnal refleksi. Mengumpulkan umpan balik dari orang lain yang berinteraksi dengan individu yang dinilai, misalkan teman sekelas atau teman sekelas. Yang ketiga yaitu penilaian atau pengukuran sikap. Gunakan skala atau rubrik penilaian untuk menilai sikap berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Skala bisa berupa angka, misal 1-5, atau deskripsi kualitatif, misalkan sangat baik, baik, cukup, atau perlu ditingkatkan. Penilaian dapat dilakukan oleh guru. Yang keempat yaitu analisis hasil penilaian. Evaluasi dari hasil penilaian yang diperoleh untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sikap yang dimiliki individu. Yang selanjutnya itu pengolahan nilai pengetahuan. Pengolahan nilai pengetahuan adalah suatu proses menilai dan mengolah hasil evaluasi terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik atau individu. Proses ini penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau penguasaan seseorang terhadap materi yang telah diajarkan. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengolahan nilai pengetahuan. Yang pertama yaitu penentuan kriteria pengetahuan. Tentukan materi atau topik yang akan dinilai seperti pemahaman konsep, kemampuan mengaplikasikan teori, atau penguasaan informasi tertentu. Kriteria ini dapat mencakup aspek pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap materi. Yang kedua yaitu penyusunan instrumen penilaian. Buat instrumen penilaian yang relevan dengan tujuan pengukuran, misalnya soal ujian, tes tulis, kuis, atau tugas proyek. Pilih format soal yang sesuai seperti pilihan ganda, isian singkat, esai, atau soal analisis khusus untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Lakukan penilaian sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan. Ini bisa dilakukan melalui ujian tertulis, kuis, tugas, atau proyek. Pastikan kondisi penilaian adil dan mengukur pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu pengolahan hasil penilaian. Kumpulkan hasil penilaian dari peserta didik atau individu yang dinilai. Proses pengolahan nilai ini melibatkan penghitungan skor atau nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, menghitung nilai ujian berdasarkan jumlah soal yang benar atau memberikan penilaian terhadap tugas berdasarkan rubrik yang telah disusun. Selanjutnya, pengolahan nilai keterampilan. Pengolahan nilai keterampilan melibatkan proses penilaian, analisis, dan pengolahan hasil keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam suatu konteks tertentu.
seperti pendidikan atau pelatihan. Penilaian keterampilan seringkali diutamakan kemampuan praktik atau penerapan langsung terhadap teori yang dipelajari. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengolah penilaian nilai keterampilan. Yang pertama yaitu penentuan kriteria keterampilan. Tentukan keterampilan yang akan dinilai sesuai dengan tujuan pembelajaran atau program yang sedang dijalankan seperti keterampilan teknis, keterampilan sosial, atau keterampilan berpikir kritis. Kriteria ini mencakup aspek kualitas, ketepatan, efisiensi, atau kreativitas dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, penyusunan instrumen penilaian. Buat instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur keterampilan yang ditentukan. Misalnya, observasi langsung, tugas praktik, presentasi, atau proyek. Jika memungkinkan menggunakan rubrik penilaian menjelaskan dengan jelas tingkat keterampilan yang diharapkan dengan berbagai kategori. Misalkan, sangat baik, baik, cukup, perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan penilaian. Lakukan penilaian keterampilan melalui pengamatan langsung terhadap individu yang sedang menunjukkan keterampilan. Penilaian ini dilakukan di laboratorium, kelas, praktik, atau lingkungan kerja. Selain itu, penilaian dapat dilakukan melalui demonstrasi tugas, uji coba, atau penugasan proyek yang menggambarkan kemampuan praktis. Dan yang terakhir yaitu kumpulan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh baik berupa skor, deskripsi, atau catatan observasi. Proses pengolahan nilai keterampilan ini melibatkan penilaian terhadap ketepatan, kualitas, dan konsistensi keterampilan yang ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian belajar dianalisis untuk mendapatkan umpan balik tentang bagaimana komponen dalam proses pembelajaran. Analisis penilaian dilakukan dengan memperhatikan nilai yang diperoleh siswa pada ulangan harian, tengah semester, akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Tes tersebut dapat berupa tes tulis, lisan, praktik, atau perbuatan dan sikap, tugas, serta produk. Analisis untuk ulangan harian dengan tengah semester ditekankan untuk memperoleh informasi tentang latar belakang dan faktor penyebab mengapa siswa memperoleh nilai kurang. Bagi yang memperoleh nilai kurang dari batas minimal, ketuntasan belajar diberikan remedial. Sedangkan bagi anak yang nilainya telah mencapai batas ketuntasan minimal diberikan pengayaan. Mencari nilai rata-rata dari menggunakan rumus Excel. Rumusnya yaitu sama dengan average atau average kurung tutup blok semua angka enter. Nah, ini hasil dari menggunakan rumus Excel. Kemudian pada tombol plus yang berwarna hitam ini kita tarik ke bawah untuk mengisi otomatis rata-ratanya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat langkah-langkah untuk menginput nilai siswa ke dalam e-raport. Yang pertama yaitu ada persiapan data. Nah, sebelum kita menginput data, pasti kita akan mempersiapkan data terlebih dahulu. Pastikan semua nilai siswa dari berbagai mata pelajaran dan evaluasi. Siapkan data dalam format yang sesuai, misalnya spreadsheet agar mudah diinput. Yang kedua, akses raport. Login ke sistem e-raport menggunakan akun yang telah diberikan oleh sekolah. Pilih tahun ajaran yang relevan untuk penginputan nilai. Yang ketiga yaitu pilih kelas dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu input nilai siswa satu persatu untuk setiap siswa. Pastikan memasukkan nilai sesuai dengan kategori
ujian, tugas, dan lain-lain. Setelah semua nilai dimasukkan, lakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan input. Selanjutnya, jika sistem memungkinkan general rapot untuk setiap siswa, kemudian cetak atau unduh rapot dalam format PDF untuk dibagikan kepada siswa dan orang tua. Yang terakhir yaitu gunakan data yang telah dimasukkan untuk menganalisis hasil belajar siswa. Siapkan umpan balik untuk siswa berdasarkan hasil yang diperoleh. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses penginputan nilai siswa ke dalam e-raport dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.